Baik teman-teman, kita masuk sesi kedua pada pertemuan kita yang ke-8, Bimbel UP PPG Guru Bahasa Inggris, UP PPG Bahasa Inggris. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin kita perdalam lagi, kita diskusikan dari 18 soal, ya 18 soal pada pertemuan kita yang ke-8 ini. Silakan. Ibu Desvina, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mister. Ya, tidak ada ya. Jadi intinya teman-teman, walaupun ketika mengerjakan hal ini ya, teman-teman mungkin menjawab berbeda dengan kunci jawaban ya. Intinya jika bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan, bisa mengetahui bagaimana cara menganalisanya ya, itu sudah cukup baik ya. Namun demikian ya, bisa kita perdalam lagi, kita diskusikan lagi soal-soal yang mana yang perlu kita analisa lebih lanjut. Silakan yang lain. Ya, Pak Eko, Mr. Eko, ada yang ingin kita diskusikan lagi, Mr. Eko? Iya, baru ini. Ya, baru bergabung ya. Sebelumnya sudah membaca 18 soal di D8 ini, Mr. Eko? Aduh, belum Mister, lagi ngupload ini ke YouTube ini. Ya. PL ya, sibuk ini. Ya, baik. Tidak apa-apa ya, kita bisa ulangi beberapa dari 18 soal ini. Contohnya mengenai nomor 6, nomor 7. Ya, anaporik, eksoporik, kataporik. Apakah sudah cukup jelas untuk Pak Eko? Cukup, Pak. Cukup ya? Ya, Ya, baik. cukup. Lalu jika kita lihat dari 18 soal ini ya, kita bisa lihat di sini yang merupakan soal-soal yang persentasenya banyak muncul ya. Ya, kalau anaporik kataporik mungkin 1-2 soal saja. Ya, yang selanjutnya ya, kalau mengenai preposition plus which itu juga ya sama ya, lebih kurang 1-2 soal. Oke. Lalu kalau seperti ini soal kepribadian ya, sebagaimana yang pernah saya katakan, ini ada poin-poinnya masing-masing ya, jadi tidak ada jawaban yang salah. Jadi teman-teman dalam mengerjakan soal-soal pada saat UP PPG Bahasa Inggris nanti, diusahakan ya supaya tidak ada jawaban yang tertinggal. Semua soal harus dijawab ya. Karena sepengetahuan saya tidak ada pengurangan nilai jika jawaban kita salah. Benar begitu ya Bapak Ibu ya? Kurang tahu, Mister. Soalnya kan skornya nggak dimunculin. Ya, baik. Oke, jadi soal studi kasus lumayan banyak juga ya. Soalnya contohnya seperti nomor 17 ini, ya, ini bisa kita kategorikan dalam contoh soal studi kasus. Ya, jadi di sini perlu kita perhatikan, di sini ditanyakan ya, pokoknya nomor 17 ini, this challenge can be overcome. Ya, jadi overcome itu artinya menyelesaikan masalah. Masalahnya apa di konteksnya di sini, yaitu not proficient enough to communicate. Tentu di dalam bahasa Inggris. Jadi di sini kata kuncinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Makanya tadi langsung dapat sini dia apanya ya untuk kata kuncinya pada jawabannya. Communicative drills or exercise. Ya. Ibu Nur, ada yang ingin ditanya, Bu Nur Fajar? Saya izin bertanya, Sir. Tidak ada, Sir. Ya, yang silakan yang bertanya. Untuk nanti waktu ketika UP, itu kemungkinan soal yang keluar itu
sama persis yang kita pelajari ini atau ini hanya gambarannya saja ya, Sar? Baik. Jadi teman-teman ini sudah merupakan gabungan ya, gabungan atau rangkuman dari UP-UP tahun-tahun yang lalu, contohnya 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan masukan-masukan daripada retaker. Ya, jadi orang-orang yang sudah retaker banyak berhubungan berkomunikasi dengan saya, memberikan masukan, kisi-kisi. Bapak Ibu, dari kelas-kelas yang sudah berjalan, yang sudah berlangsung, dan yang sudah mengikuti UP, ya, sebagaimana yang saya katakan, ada yang lulus 100%. Maknanya apa? Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Jadi tidak lari jauh dari 280 soal yang akan kita bahas. Ya, jadi kita nanti ada tryout, itu tryout nanti ada 2 bagian, 50 soal kali 2. Ya, di tryout tersebut sudah termasuk updated, ya, updated material, updated questions. So be sure what I share to you, ya, what I share you, the material, ya, is up to date, ya. Itu dia. Satu lagi, Sir. Nah, maksudnya gini, berarti nanti ketika kita UP, cukup kita belajar soal-soal ini, dibaca dan dihafalkan isinya apa. Jika ada Betul. pertanyaan ini, jawabannya adalah Iya. ini. Atau kita nanti, berarti kita nggak usah ini ya, Sir, belajar lebih dalam rumus ini, harus kita Tidak. amati ini. Nggak usah. Ya. Yang penting Jangan ngafalin terlalu soal ini ya, Sir. mendetail masalah rumus-rumus, jangan terlalu mendetail. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, menurut saya, pendapat saya, Bapak Ibu tidak perlu melihat referensi soal dari orang lain. Ya, nanti takutnya apa? Takutnya nanti kisi-kisinya itu lari dari kisi-kisi yang sudah saya tetapkan di sini. Itu ya. Iya. Nanti malah Ya, Ibu, Mister, Bapak banyak. Ibu nanti semakin pusing. Nanti seumpamanya ada teman-teman Bapak Ibu men-share soal, kalau itu memang Bapak Ibu bisa yakini itu adalah merupakan sumbernya merupakan atau sesuai dengan kisi-kisi UP PPG, tidak apa-apa. Tetapi hati-hati ketika itu bukan merupakan kisi-kisi, ya, bukan merupakan kisi-kisi dari UP PPG. Nanti membuat Bapak Ibu lebih pusing. Berarti kita ini ya, saya hafalkan ini ya, yang soal-soal aja gitu udah cukup ya saya. Ya, Soalnya kadang jadi nggak ada waktu ketika untuk Bapak mempelajari Ibu rumus-rumus satunya ketika gitu. Bapak Ibu mengulang, membaca kembali soal-soal yang sudah kita dapatkan, itu sangat bagus, ya. Jadi kita lebih familiar, oke? Jadi kata-kata yang ada di soal-soal ini kita menjadi familiar, ya. Kita langsung memahami, oh ini lebih kurang sama dulu ketika bimbel di Mr. IDP, contohnya gitu ya. Itu dia. Sebenarnya saya tidak ingin membatasi Bapak Ibu untuk mencari referensi lain, cuman sebagaimana yang saya katakan tadi, saya mengkhawatirkan dia itu lari dari materi-materi yang sesuai dengan UP PPG. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat teman-teman? Kalau saya dapat soal dari teman gitu, apa bisa minta bantuan Mister juga Begini, untuk intinya Mr. Eko, jawabnya kunci ya. intinya jika Mr. Eko sudah membahas semua yang saya share, sudah pernah mengulangi semua yang saya share, ya tidak apa-apa. Tetapi contoh ini contoh Pak Eko ya. Tadi Pak Eko mengatakan belum sempat membaca soal yang sudah saya share. Jadi lebih utamakan dulu teman-teman di sini sudah membaca, mencoba mengerjakan apa yang saya share. Ya, jika itu menurut Bapak Ibu sudah melakukannya, tidak apa-apa. Silakan share di grup. Kita bisa diskusikan bersama ya. Share di grup dari soal-soal yang saya share. Itu ya, tetapi dengan catatan tidak lari dari materi ataupun kisi-kisi UP PPG bahasa Inggris. Itu dia. Iya. Ya, baik. Oke, teman-teman. Ada lagi yang berikutnya? Ya, jadi teman-teman, sekarang sudah tanggal 16 ya, jadi tidak terasa nanti lebih kurang 2-3 minggu lagi. Ya, jadi satu hal yang juga penting yaitu kesehatan ya, kesehatan
perlu dijaga juga. Ya, ketika kita fit saat UT PPG Bahasa Inggris itu sangat mempunyai faktor yang penting ya, kesehatan ya. Oke, silakan teman-teman. Ibu Apriani, Ibu Lidiawati, Ibu Ika. Baik, kita bicarakan untuk pertemuan selanjutnya teman-teman, bagaimana dengan pertemuan kita yang ke-9. Apakah bisa kita lakukan besok dengan waktu yang sama seperti yang tadi, sesi pertama pukul 4, sesi kedua lebih kurang pukul 5 gitu? Bisa, Mister, boleh. Bisa ya? Ya, baik. Jadi satu kali lagi saya minta maaf ya, saya share yang untuk latihan D8 dan sekaligus kata kuncinya, kunci jawabannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung ya, tetap semangat. Oke, nanti setelah ini saya share untuk latihan D9. Jika ada waktu nanti malam ya silahkan dikerjakan ya, bisa juga mengirimkan jawaban kepada saya untuk saya periksa. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai bertemu besok di waktu yang sama ya. Sesi pertama pukul 4 sore. Iya, Mister. Ya, baik. Makasih. Sama-sama. Thank you, sir. Makasih, Mister. Ya, you're welcome.